memiliki ketertarikan kepada sesama jenis itu dosa atau tidak. Mereka itu tidak sedang jatuh dalam dosa hawa nafsu, tetapi cinta kasih yang suci, kudus, dan putih. Tapi sekarang kan lebih sering orang bilang itu orientasi kan, orientasi seksual. Artinya kalau kita bilang kita ngomong bahwa itu salah, bagi dia itu nggak salah karena ini orientasinya kayak gitu. Halo teman-teman semua, what's up, it's your pastor di Peka. Welcome back to Peka. Dan malam hari ini teman-teman, saya Jevin Senge. Ada juga PS Wanius, PS Emso, Gea, dan juga our guest star malam ini, pembicara kita. Halo. Pastor Lewi Ima dari GKI Surabaya. Welcome ya. Teman-teman, malam ini langsung saja kita bakal ngobrolin satu topik yang menarik, yaitu tentang homoseksual atau para kaum yang memiliki ketertarikan seksual pada sesama jenis. Kita bakal banyak ngobrolin soal itu, khususnya kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih kalau mereka ada di tengah-tengah kita, atau mereka ada di komunitas kita, atau mereka ada di gereja kita tuh sebagai anak muda tuh gimana sih gitu, harus meresponnya gimana sih gitu. Nah sebelum kita jauh ke sana teman-teman ya, kita mungkin harus tanya dulu nih sama Lewi harus jelasin kepada kita nih sebenarnya memiliki ketertarikan kepada sesama jenis itu dosa atau tidak. Ketertarikan kepada sesama jenis itu ternyata kalau kita lihat dari Alkitab ya, kalau kita baca begitu, ternyata memang itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, begitu ya. Jadi benar-benar kan banyak orang ya yang hari ini kan kayaknya ngebela ya, banyak kan yang ngebela dari kekristenan juga bilang, oh di Alkitab ini ada kok yang ngedukung, ini bener kok seperti itu kan. Nah tapi kenyataannya ternyata enggak loh teman-teman gitu loh. Ternyata kalau kita baca Alkitab secara teliti, beneran Allah itu tidak pernah menciptakan manusia untuk memiliki ketertarikan kepada sesama jenis begitu. Bahkan kayak misalnya di dalam kisah penciptaan itu, bagaimana Adam dan Hawa itu diciptakan, bagaimana mereka berelasi itu adalah satu relasi, kode relasi yang udah nggak bisa diganggu gugat, karena memang itu yang sudah dirancangkan oleh Tuhan begitu loh. Bahkan juga orang kan banyak bilang Sodom dan Gomora kayaknya enggak deh, kayaknya itu bukan dosa homoseksual begitu loh. Tapi kalau kita teliti teman-teman ya, kalau kita pelajarin Sodom dan Gomora, ternyata itu ada loh. Ada salah satu dosanya itu adalah ketertarikan kepada sesama jenis, salah satunya gitu loh. Memang ada banyak yang kesalahannya gitu ya, tapi itu salah satunya begitu. Nah karena itu bisa dipastikan sekali bahwa ketertarikan kepada sesama jenis itu dosa gitu. Nah, selain Sodom dan Gomora, selain kisah kejadian penciptaan tuh di Perjanjian Baru sendiri, ada nggak Lewi yang ngebahas soal isu ini? Oh iya, tentu ada gitu ya. Kayak misalnya bagaimana Paulus itu mengucapkan kata pemburit begitu ya. Kan pemburit itu sendiri kan sebenarnya merujuk kepada ketertarikan kepada sesama jenis, begitu kan? Pemburit. Iya, nah makanya dari itu kan kalau dia dikatakan Paulus bilang kalau kamu masih punya dosa seperti itu, jangan harap kamu bisa ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Begitu loh. Itu kan jelas banget yang artinya Yesus itu benar-benar tidak setuju dengan ketertarikan kepada sesama jenis. Itu berarti sama aja seperti kita melawan kode yang sudah dibuat oleh Allah itu sendiri. Begitu loh. Itu kan satu bentuk perlawanan kepada Allah sebenarnya. Karena itu Yesus mengatakan bahwa itu nggak bisa diterima. Begitu loh. Makanya Paulus juga bisa bilang pemburit tidak akan ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, itu menarik kan? Tajam banget ya. Tajam sampai di sini teman-teman pastor yang lain gimana? Ada yang mungkin tidak sependapat? Tidak sefrekuensi? Saya pikir
Saya pikir awal-awalnya akan ada sedikit jam pelan-pelan. Ini langsung druar. Langsung der ke atas di dasar pester ya. Anda membuat Lewi jadi benar-benar bangsa Lewi yang ini. Kalau gue sih sebenarnya ya, kalau gue ya, gue setuju lah dengan Lewi lah. Gue nggak mungkin bilang nggak setuju lah. Ini bagus buat digali nih. Kenapa, Pak? Tapi menarik sebenarnya ya. Kalau tadi kan Bro Lewi itu kan ngomong tentang Paulus kan tentang pemburit. Yes. Nah, ada satu yang menarik sebenarnya kalau ngomong tentang pemburit itu di dalam 1 Korintus 7 atau berapa gitulah, dia kan bicara tentang porneia. Nah, porneia itu menarik sebenarnya teman-teman. Itu adalah apa sih istilahnya ya? Fornication, apa sih fornication Aduh, itu? berat nih. Percabulan. Ya, percabulan. Tapi percabulan itu tidak hanya bicara tentang percabulan saja, tapi itu range of sexual sin gitu. Jadi termasuk di dalamnya pornografi, termasuk di dalamnya prostitusi. Dan yang menariknya kalau kita bicara itu maksudnya rangkuman semua daripada dosa seksual, maka homoseksual juga termasuk di sana. Masuk di dalam situ ya. Betul. Porneia. Aha, oke. Kan teman-teman tadi bilang yang masalah di situ adalah tentang itu ya, percabulan, hawa nafsu gitu. Tapi teman-teman kita yang memiliki ketertarikan pada sesama jenis itu merasa bahwa mereka itu tidak sedang jatuh dalam dosa hawa nafsu, tetapi cinta kasih yang suci, kudus, dan putih. Wih, lengkap. Lagu dong. Lagu dong. Iya, gitu. Jadi itu menjadi satu pembenaran bagi mereka. Kan Alkitab soal kasih, gitu. Dan kami sedang menerapkan tentang cinta kasih, bukan tentang hawa nafsu, bukan tentang lust, tapi love. Nah, gitu gimana tuh, Lewi? Oh, wah, kalau yang seperti itu biasanya mungkin itu salah satu bentuk pembelaan mereka karena mereka berpikir kasih yang mereka berikan itu natural, begitu loh. Karena itu sesuatu yang wajar kok, sesuatu yang normal kok, pasti juga ada, begitu loh. Diceritakan di dalam Alkitab begitu. Sebenarnya enggak, begitu loh. Ternyata enggak, begitu loh. Ternyata memang kasihnya itu kan yang seperti tadi yang sudah dibilang di awal begitu ya, di dalam kisahnya itu, di dalam kisah penciptaan itu kan kasih yang diberikan untuk berelasi dekat intim begitu ya. Bukan berelasi teman ya, kalau sama teman kan bisa aja cowok sama cowok, gandengan, rangkulan begitu kan ya oke lah. Tapi kalau untuk sampai yang sifatnya itu sangat intim, yang romantis begitu ya, itu yang sudah Tuhan rancangkan itu adalah laki-laki dan perempuan begitu loh. Jadi kasih itu tidak akan melanggar kode yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tidak akan begitu loh. Kasih yang benar itu akan selaras dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan begitu loh. Nah, itu baru namanya cinta yang benar begitu loh. Jadi kalau cintanya sudah tidak sesuai dengan apa yang Alkitab perlihatkan, itu bukan cinta. Sekalipun kita bisa punya 1001 macam alasan gitu ya. Kita bisa bilang ini natural kok. Oh, memang saya dari awalnya sudah seperti ini, berarti kasihnya benar dong. Enggak, gitu loh. Karena terlihat kok di dalam Alkitab begitu loh, diperlihatkan bahwa kasih yang benar itu, cinta yang benar itu adalah cinta antara laki-laki dengan perempuan. Oke. Jadi di situ. Lewi tadi ngomong ya tentang cinta kasih itu ya, kalau mengarahkan kepada cinta kasih yang kita pahami 4 itu kan memang kan diberikan level kan. Level-levelnya itu kan ada kan, kita itu pasti ada di level antara kita mengasihi sesama kita seperti ya just a friend atau sebagai pasangan. Nah, pasangan itu kan tidak, kalau ada bedanya kan antara gua mengasihi lu Jevin sebagai temen dan mengasihi istri gua tentunya. Ya, batasan. Ada hal-hal yang lebih intim daripada sebagai teman. Yes. Nah, ya gue setuju dengan apa yang Bro Lewi bilang tadi, kalau orang mengatakan ini kami cinta kok, ini ya tanda tanya besar, cinta apa dulu yang lu tampilkan di sana? Iya. Apakah cinta
cinta just a friend atau lebih dari itu. Nah, maka kalau kita tadi bicara tentang homoseksual itu kan bicara tentang keintiman kan tentunya, bro. Yang harusnya itu dilakukan terhadap pasangan suami istri, tapi dipraktekannya dengan sesama. Apakah itu bukan nafsu? Ya tentunya nafsu lah. Yes. Nafsunya dalam arti gini, nafsu itu bagi saya tidak terlalu negatif loh ya. Kalau dibawa dalam konteks suami istri, kayak hasrat kan, hasrat. Ya. Tapi kalau dibawa dia di dalam konteks yang tadi, nah itu sudah menyalahi. So, nah menarik tadi kalau Bro Lewi tadi tambahin itu ya, kasih. Oke, mari kita coba teliti kasih. God is love, love is God ya. Kalau kita balikin sih ke situ. Artinya kalau lu mengasihi, kalau lu cinta gitu, kasih gitu, harusnya tidak bertentangan dengan sumber kasih kan. Harusnya lu tidak bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh sang pemberi kasih. Wis, dalam betul. Ya menurut gua gitu sih. Asik. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut ya. Tadi Lewi juga sempat singgung soal itu bahwa gimana kalau misalnya memang mereka yang punya ketertarikan sama jenis ini mengatakan bahwa dia nggak bisa ngontrol dirinya tuh. Apakah memang benar itu datang dari natural, dari lahir kayak gitu atau gimana sih memahaminya? Gimana nih ya kalau misalnya ini kan saya bawaan dari kecil, ini natur saya begini, punya ketertarikan kepada sesama jenis begitu. Itu gimana tuh? Nah, ini yang seringkali menjadi pembelaan banyak orang ketika banyak orang mengatakan ketertarikan kepada sesama jenis itu salah. Itu banyak banget yang bilang memang natur saya begini kok, bawaannya dari saya lahir emang begini begitu loh. Nah, tapi pertanyaannya apakah benar bawaan dari lahir gitu loh. Banyak orang kan mengatakan bahwa lihat tuh kalau dilihat dari genetik kita itu beda sama orang yang punya ketertarikannya kepada lawan jenis. Gen kita itu berbeda dan segala di dalam dunia sains ya. Ternyata belum bisa loh orang-orang ngeklaim bahwa karena gen makanya seseorang punya ketertarikan kepada sesama jenis. Ada yang bilang karena otak. Ada yang karena otaknya, bagian otaknya ada yang lebih kecil. Kalau misalnya dia punya ketertarikan kepada sesama jenis, tapi yang punya ketertarikan kepada lawan jenis, itu lebih besar otaknya gitu. Nah, tapi itu juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena penelitiannya aja sifatnya nggak objektif begitu loh. Jadi banyak sekali nggak bisa dibilang tuh, ini loh saya karena bawaannya natural begitu loh. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya kalau misalnya dia ngeklaim, dia bilang bahwa saya naturnya begini, berarti Tuhan menciptakan kamu seperti itu dong. Dengan kode kamu bisa tertarik kepada sesama jenis dong. Loh, kalau begitu apakah Tuhan artinya bertentangan dengan diri dia sendiri? Gitu loh. Kayak Tuhan menciptakan manusia dan Adam dan Hawa itu dengan satu kondisi di mana mereka memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, tapi gimana caranya kita bisa bilang, saya naturnya begini. Dengan kata lain kamu mau bilang, berarti Tuhan ciptain kamu seperti itu dong. Loh, ini mana yang benar gitu kan? Jadi rasanya nggak masuk akal kalau dibilang ini karena natur saya begitu. Justru yang paling masuk akal itu karena sifatnya itu adalah bentukan. Karena dibentuk akhirnya menjadi seperti itu begitu loh. Karena banyak kenyataannya di lapangan yang kita lihat itu memang seperti itu. Jadi memang saya ada satu teman, saya tidak perlu sebut namanya begitu ya. Tapi saya selalu bawa doa. Kami nggak kenal kok. Iya. Iya. Jadi tapi saya selalu bawa dalam doa begitu, saya doakan orang itu. Orang ini dia itu memang saya tahu dari kecil dia pernah diperkosa begitu ya. Ini cowok begitu ya. Teman saya ini sodomi cowok, maksudnya. Disodomi, betul. Dia disodomi dan karena kejadian itu akhirnya dia punya ketertarikan kepada sesama jenis begitu. Iya, makanya kayak bahkan dia sampai rela-rela pergi ke Bali untuk dia ingin menunjukkan jati diri dia, karena kan Bali sudah cukup terbuka ya sekarang ya untuk hal-hal yang seperti itu begitu loh. Dia pengen menunjukkan bahwa saya benar kok,
ini adalah sesuatu yang benar begitu. Tapi Mendapat penerimaan ya. iya, sedih banget mereka begitu loh. Mereka begitu berjuang kerasnya demi mendapatkan penerimaan. Mereka pikir bahwa dengan penerimaan saya akan merasa lebih baik begitu loh. Tapi Ya. apakah ia merasa lebih baik begitu kan begitu. Ya. Jadi kayak bentukan-bentukan dari lingkungan itulah yang menyebabkan seseorang punya ketertarikan kepada sesama jenis, bukan karena natur dia. Oke. Sip, sini jelas ya berarti ya. Tapi menyimak dari kisah temannya Lewi itu juga berarti memang teman-teman kita yang punya ketertarikan sama jenis ini sangat bergumul ya. Dia bergumul juga dengan apa yang dia lalui, hasrat yang dia miliki gitu. Nah, kita langsung saja kita mau diskusi sama-sama nih. Kalau misalnya ada di komunitas kita tahu atau anak muda yang nonton kita dan dia tahu bahwa di komunitas gereja dia juga ada teman yang dia kenal punya ketertarikan sesama jenis. Itu kita harusnya gimana? Gereja harusnya gimana? Sebagai teman anak muda harusnya gimana? Mungkin ini kita bisa ngobrol sama-sama untuk menggali ini ya. Silakan. Iya, sampai di detik ini penonton peka jangan salah paham dulu ya, bahwa antara yang dikatakan mungkin Pastor Lewi di awal itu dosa, dan kemudian cara kita menghadapinya itu dua hal yang berbeda sekali. Yes. Memang kita tahu bahwa Allah menciptakan di dalam istilahnya di dalam anugerahnya yang besar, di dalam keteraturannya dia. Tetapi cara kita menghadapi dosa juga itu bukan berarti kita akan melihat dengan cara dunia melihat. Ini berbeda sekali loh. Kita tidak membenci, kita tidak menolak mereka secara pribadi. Betul. Jadi jangan salah paham dulu ketika kita bilang dosa, bukan cuma homoseksual yang dosa. Kalau tadi kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, kan di situ dikatakan ada pemburit ya. Tetapi di situ juga ada penyembah berhala, berzina, banci, pencuri, kikir, pemabuk, penfitnah, penipu, banyak banget rekan-rekan. Jadi kalau Jangan-jangan penonton-penonton peka, iya penonton-penonton peka di tempat ini, wah saya sudah saya lepas nih, saya bersih berarti karena saya tidak lagi terhubung dengan pembahasan homoseksual, saya suci gitu. Oh jangan salah Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, penonton peka gitu. Lagi khotbah ya. Jadi khotbah saya. Iya ya gimana? Jadi gini sebenarnya kalau mau bicara kayak gitu, kan salah satu tadi kikir itu kan pelit. Iya. Kan disejajarkan. Kalau pelit juga sejajar. Ya. Dosa sama di mata Allah ya. Betul. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dosanya, yang lebih berat dosanya, yang lebih berat hukumannya, tetap sama. Tapi jujur teman-teman, gue punya kenalan beberapa teman yang ada dalam masa-masa seperti ini. Tapi puji Tuhan loh, ada inisiatif yang besar dari diri mereka untuk tidak terjebak di situ. Ketika mereka cerita bahwa ada hasrat itu untuk tertarik dengan lawan jenis. Tapi aku berusaha untuk apa? Untuk melawan rasa itu. Nah itu penting sebenarnya. Artinya ya kita nggak bisa mengignore lah. Ya kalau kita tarik dia nanti ya itu ujung-ujungnya dosa sebenarnya menyebabkan itu. Tuhan tidak menciptakan seperti itu, tapi dosa kan yang merusak cinta itu sehingga arahnya menjadi rusak. Nah, ya kembali ke poin saya tadi bahwa memang harus ada usaha dari diri sebenarnya untuk mau berubah, maksudnya untuk melawan rasa itu. Dan ya kita perlu komunitas yang berakuntabilitas lah ya, yang bisa mengingatkan kita untuk dan menolong kita untuk melawan rasa itu. Memang ini salah satu pergumulannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya banyak orang, kan ada aja ya orang yang sudah percaya, tapi dia punya ketertarikan begitu kan. Terus setiap hari dia merasa berdosa tuh, karena hasratnya itu luar biasa gitu, bergejolak di dalam diri dia kan begitu loh. Dia pengen lakuin begitu loh, tapi dia gak bisa begitu. Apalagi kalau tiap hari dia datang ke gereja terus dikatakan dosa itu salah, Tuhan benci yang namanya itu. Wah, makin jadi kan gitu loh. Tapi di saat yang sama kan dia pengen keluarin begitu loh. Dan dia bilang kayak saya gak bisa begitu loh. Rasanya tuh pengen keluarin begitu ya. Kayak rasa ingin keluarinnya tuh seperti itu begitu loh. Nah makanya yang satu yang paling penting ya, yang perlu kita pahamin bahwa kita tuh gak bisa sendiri. Beneran deh, kita gak bisa sendiri. Kita gak bisa berjuang sendiri di dalam peperangan yang gak akan ada akhirnya ini. Serius, ini bakal terjadi seumur hidup kita.
mau kita terima atau enggak, ketertarikan kepada sesama jenis itu adalah peperangan seumur hidup. Itu nggak akan pernah hilang sama sekali. Nah makanya dari itu salah kalau kita berpikir bahwa ini bakal berhenti. Itu salah banget gitu loh. Makanya dari teman-teman untuk mengarungi perjalanan yang panjang dan yang sulit ini, kita perlu teman. Kita perlu komunitas. Yes. Kita perlu cari orang yang kita bisa percaya gitu loh. Jadi ketika kita mengatakan gue udah nggak sanggup nih, gue pengen keluarin, cerita kepada orang yang bisa kita percayain, yang benar-benar kita bisa percayain ya teman-teman ya. Jangan asal orang loh, karena nggak semua orang siap untuk diceritain kayak gitu loh. Bisa jadi teman kita yang paling baik pun ternyata ketika kita ceritain dia memberikan sikap homofobik, begitu ya. Homofobik itu kan sikap yang takut gitu ya, geli begitu, dia menjauh akhirnya gitu. Itu malah jadi bumerang buat kitanya lagi gitu kan. Nah maka dari itu kita perlu yang namanya komunitas. Cari komunitas yang benar-benar yang bisa dipercaya begitu loh. Bahkan kalau bisa kita ceritakan kepada pastor kita begitu loh. Karena pastor kita pasti mengerti begitu loh. Pastor kita pasti akan memberikan satu wadah di mana tuh kita bisa ceritain tuh setiap pergumulan kita, ketidaktahanan kita begitu ya, untuk melampiaskan, memuaskan itu begitu loh. Keterbukaan Kita perlu keterbukaan, itu penting sekali gitu loh. Tapi hati-hati, sekali lagi terbukanya jangan sama asal orang. Kita juga harus terbukanya kepada orang yang tepat begitu loh. Orang yang kedua bagi saya sebenarnya saya juga masih punya teman yang banyak ya temannya. Masih terlibat aktif di dalam hal seperti ini. Ya. Masih melakukan, bahkan masih mencintai sesama jenisnya. Masih mencintai. Gue bagaimana? Ya gue terima dia apa adanya. Serius. Dalam arti begini. As a human being, aku terima dia. Kalau gue ya. Tapi perilakunya gue gak bisa toleransi. Salah untuk tetap berbincang, salah, benar tetap benar ya. Betul. Untuk berbincang, berdiskusi tentang apapun di dalam tentang hidup tentunya, gue sangat welcome. Bahkan as a human being, ya dia sebagai personal, gue terima dia, ya dia teman gue. Tapi dalam tanda petik ya, habitnya itu gue nggak toleransi. Ya. Nah makanya dari itu kan, itu menarik banget tadi yang Komelki bilang tentang penerimaan ya. Karena banyak orang hari ini yang punya ketertarikan sesama jenis itu kan pengen diterima. Itu salah satu yang menjadi permasalahan hari ini kan. Karena mereka merasa menjadi warga kelas 2 di sini begitu loh. Mereka merasa kayak hina banget ya diri gue ya. Kayak lu tuh kudus banget, suci banget kok. Ngelihat gue tuh kayak pandangannya jijik banget. Kayak gitu loh. Itu kan yang pasti mereka rasain kan. Nah makanya dari itu penerimaan yang mereka berikan itu, yang mereka ingin kita berikan kepada mereka, itu adalah penerimaan yang sifatnya itu afirmasi. Afirmasi itu penerimaan yang kita menerima orangnya, tetapi kita juga menerima sikap mereka, perilaku mereka, begitu loh. Makanya kan yang paling didukung seperti Joe Biden itu kan karena apa? Karena dia memberikan afirmasi. Makanya akhirnya didukung luar biasa oleh orang-orang yang punya ketertarikan sesama jenis. Ya, yang merindukan pembebasan itu ya. Betul. Nah, makanya dari itu, tapi bedanya kita sebagai orang yang percaya, kita bukan memberikan afirmasi sifatnya. Justru penerimaan yang kita berikan itu sifatnya acceptance. Nah, kalau acceptance itu kita menerima orangnya, tetapi kita tidak menerima praktiknya. Sama seperti Komelki tadi, begitu loh. Tadi Komelki kan dia menerima orangnya. Oke, saya terima kamu secara sosial, kita berteman. Oke, begitu loh. Tetapi untuk kalau ditanya Komelki bisa dukung nggak perbuatan saya yang seperti ini, tentu Komelki pasti akan bilang enggak. Begitu loh, saya tidak setuju begitu loh, karena itu sudah bertentangan. Nah, itu yang harus kita berikan. Sayangnya, ketika kita berikan yang acceptance, mereka berpikir bahwa kita ini adalah orang yang nggak jauh berbeda dari homofobik, kayak gitu. Karena kita disangka, oh kamu cuman bohong, kamu cuman ngomong doang, kamu ngomong terima saya, tapi kamu nggak terima praktik saya, begitu loh, yang ketertarikan sesama jenis. Jadi saya rasa kamu bohong, begitu loh. Padahal kita nggak bohong, begitu ya. Itu dilemanya sih, begitu. Itu aja sih. Ya mungkin soal tadi ya homofobik itu juga mungkin bisa jadi ini kali ya. Bagaimana sih kayak apa ya, kita sebut dengan homofobik, dan mungkin kita punya pemikiran ya, homofobik kayak apa sih kita.
apakah kita misalnya dengan seperti cara pandang Komilki tadi sebut homofobik? Apa bisa kita disebut homofobik? Nah, kalau homofob, menurut mereka pasti akan memandang itu homofobik. Karena pada dasarnya homofobik itu sikap yang menolak mereka, tapi bukan cuma sekedar menolak, itu sampai kepada tahap di mana kita memandang mereka tuh seperti lebih rendah dari binatang. Ya, Sampai seperti itu. najis gitu ya. Iya. Nah, makanya dari itu kan yang salah satu petinju yang paling terkenal, Manny Pacquiao, itu kan pernah dikritik abis-abisan ketika dia bilang orang homoseksual itu lebih rendah daripada binatang. Dia pernah ngomong kayak begitu gitu di dalam interview begitu loh. Nah, sejak dia ngomong itu langsung banyak cuitan yang bilang ke dia, lu gak boleh ngomong begitu dan segala macam. Dan saya secara pribadi setuju, harusnya Manny Pacquiao gak ngomong begitu loh. Yes. Kok bisa dia ngomong kayak begitu gitu loh, seharusnya gak boleh begitu loh. Nah, tapi seringkali sayangnya karena kita tidak menerima ketertarikan mereka, kita dibilang homofobik begitu loh. Sebenarnya nggak heran sih, karena kan ketertarikan mereka itu seperti jati diri mereka. Dia punya ketertarikan sesama jenis, mereka menjadikan ketertarikan mereka itu jati diri mereka. Makanya kalau kita nggak menerima ketertarikan mereka, kita dibilang menolak mereka. Makanya kita nggak heran begitu loh. Itu salah satu ya. Saya boleh lanjut nggak? Ya, KMSO gimana KMSO? Nah, saya mau lanjut yang tadi Lewi bilang tadi barusan sih. Saya setuju sih. Karena gini, kalau kita dulu kan orang lebih sering bilang itu sebagai penyimpangan seksual kan. Iya. Kalau penyimpangan kan kita ngomong kita benar dia salah dong, kan menyimpang. Iya. Tapi sekarang kan lebih sering orang bilang itu orientasi seksual. Artinya kalau kita bilang kita ngomong bahwa itu salah, bagi dia itu nggak salah karena ini orientasinya kayak gitu. Iya. Jadi dia ada di posisi benar, kita yang salah jadinya. Untuk hal itu aja udah sangat keliru kan. Iya. Jadi gimana kita harus merespons mereka? Caranya gimana sih? Maksudnya supaya mereka benar-benar tahu bahwa sebenarnya kita nggak homofobik gitu loh. Kita mau menerima mereka gitu. Gimana rekan-rekan punya pandangan? Kalau bagi gue sih mesti ya, karena gue masih punya beberapa teman yang begini. Ya, jangan pernah menutup komunikasi sebenarnya. Iya. Karena maksudnya pada waktu kita menutup komunikasi itu, maksudnya memutuskan tali silaturahmi itu, itu akan merusak semuanya. Yes. Tapi dalam konteks yang seperti yang Bro Lewi tadi bilang, bahwa mesti membedakan acceptance dan affirmation gitu. Jadi mesti membedakan itu. Tapi tali silaturahmi itu menjadi poin penting sih bagi gue. Komunikasi. Jadi jangan karena mereka begitu lalu kita mengambil tongkat untuk mengusir. Iya. Semacam kayak zaman gereja zaman dulu lah ya, memberikan hukum gereja untuk mendosa, ekskomunikasikan orang kan. Yang justru ekskomunikasikan orang justru dia tambah jatuh dalam dosa. Nah, bagi gue sih itu komunikasi itu penting, menerima mereka. Betul, setuju dengan Komilki sih. Apa yang Komilki itu bilang itu benar. Maka salah satu kuncinya, solusinya adalah kita harus menjadi komunitas untuk mereka. Itu penting banget. Berikan ruang ya. Begitu. Buka ruang. Betul, kita harus buka ruang untuk mereka begitu loh. Nah, saya lupa ya, ada satu gereja di luar negeri, itu salah satu hamba Tuhannya. Saya pernah buka websitenya, saya pernah lihat namanya, tapi saya lupa begitu ya. Dia itu bagus loh. Di gereja itu dia menciptakan satu komunitas perkumpulan di mana memang orang-orangnya adalah orang-orang yang punya ketertarikan sesama jenis. Jadi di situ mereka dijadikan seperti sebuah komsel. Mereka kumpul bareng, mereka sharing satu sama lain, gali Alkitab begitu ya, tapi saling ngedoain. Ceritain minggu ini kamu bergumul nggak? Apa aja yang kamu hadapin begitu ya. Mereka bisa ngobrol, mereka bisa kasih tahu begitu ya. Itu kekuatannya luar biasa banget loh, begitu loh. Dan akhirnya banyak memang yang saya lihat di gereja itu orang-orang yang punya ketertarikan sesama jenis itu justru semakin bertumbuh di dalam Kristus begitu loh. Nah, jadi kita sebagai anak muda, kita harus membuka tangan kita lebar-lebar untuk menjadi komunitas mereka.
begitu loh. Nah, tentu penerimaannya yang kita bilang tadi acceptance, bukan affirmation begitu ya. Yang kita berikan itu acceptance begitu. Nah, setelah kita menerima mereka, maka yang harus kita tunjukkan kepada mereka itu bahwa mereka itu berharga. Seringkali kan mereka hanya melihat keberhargaan diri mereka itu kepada ketertarikan mereka. Hanya sebatas itu. Jadi kalau ketertarikannya hilang nih, mereka bingung. Saya ini berharga nggak? Begitu loh. Yes. Itu yang sering menjadi pertanyaan mereka. Makanya mereka bela mati-matian. Mereka bilang, ini benar. Ini benar. Karena apa? Karena mereka nggak mau kehilangan itu. Kalau mereka kehilangan, mereka langsung kayak orang buta. Mereka lumpuh. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka bingung. Begitu loh. Yeah. Nah, makanya dari itu kita perlu kasih tahu, kamu tuh berharga banget. Kenapa kamu berharga? Karena kamu itu adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus di dalam karya keselamatannya itu. Begitu loh. Amin. Nah itu, jadi... Nah, makanya dari itu kayak apa ya? Kayak dengan kita kasih tahu bahwa mereka berharga itu, mulai dari situlah kita bisa melangkah pelan-pelan, jalan-jalan gitu sama mereka begitu ya. Kita jalan step by step begitu untuk memperlihatkan kepada mereka ini loh yang Tuhan inginkan atas hidupmu begitu loh, bukan yang ini begitu. Betul. Itu sih saya pikir solusinya. Mantap. Yang baik. Boleh tambahin satu hal kali ya, mungkin Bro Lewi udah menjelaskan. Mungkin cuma bukan hanya pihak yang mungkin yang kita sebut saja homoseksual itu saja yang mungkin berubah ya, yaitu komunitas juga sekitar yang ikut punya pandangan baru gitu. Kalau dunia melihatnya ada di dua kutub gitu, yang satu benar-benar terima mereka afirmasi, yang satu lagi malah rejecting gitu, benar-benar tolak secara penuh. Gereja itu, tempat anak-anak muda itu harus jadi budaya alternatif gitu. Budaya alternatif itu di mana kita mengerti ini adalah di dalam ranah kejatuhan gitu. Ini sama-sama kok, nggak cuma kamu yang berdosa, saya juga berdosa. Saya juga butuh Kristus, kamu juga butuh Kristus. Bisa nggak ya kita berada di tengah itu gitu? Masalahnya kan selama ini kita kesulitan, kita selalu ada di dua kutub polarisasi gitu. Akhirnya kita sama aja dengan dunia gitu. Ini jadi PR kita bareng-bareng karena ini budaya belum terbentuk dimanapun kayaknya, di ranah manapun belum ada. Gue beberapa waktu terakhir ini ya bahas tentang hipokrisi teman-teman. Hipokrisi itu kan orang-orang munafik. Ya. Oke. Kebanyakan komunitas-komunitas kita itu komunitas-komunitas yang munafik. Arti begini, salah satu tipikal daripada komunitas munafik adalah suka judging, menghakimi. Yes. Dan itu menjadi persoalan sebenarnya dalam komunitas kita. Kita itu suka menghakimi dalam arti begini. Ketika saya menghakimi, maka saya akan menganggap diri lebih kudus dari orang lain. Betul. Betul. Sehingga ketika ada orang yang berdosa, dia tidak boleh ada di sini karena ini komunitas orang kudus. Padahal kita sama-sama berdosa, teman-teman. Yes. Betul. Betul. Artinya, langkah yang paling praktis, mari kita jadikan komunitas kita sebagai komunitas yang terbuka terhadap kejujuran. Setuju banget. Karena ternyata yang gue pahami ya, banyak komunitas-komunitas, khususnya komunitas-komunitas Kristen di terakhir waktu terakhir ini tidak terbuka, maksudnya tidak terbuka pada kejujuran, dan ketika ada orang jujur justru itu jadi bumerang bagi dia loh. Oke, mari kita ngomong secara sederhana ya teman-teman ya. Gua orang berdosa, teman-teman orang berdosa, pasti kita punya dosa setiap hari lah ya. Iyalah. Lalu coba berani nggak cerita dalam komunitas kita dosa itu? Itu langkah awal untuk terbuka ya. Nah, dosa sederhana saja kita tidak berani terbuka, apalagi yang dosa seperti itu. Maksudnya saya tidak membedakan besar kecilnya dosa, bukan? Ya. Apalagi dengan realitas yang seperti itu, orang tidak akan mau terbuka oleh karena kita menutup diri pada kejujuran. Ketika kita berhenti untuk terbuka, teman-teman, bagi gue ya, pada saat yang sama sebenarnya kita sedang menutup pintu pada anugerah Allah. Asik. Haleluya. Amin. Oke, gue dapat poinnya. Jadi memang langkah awal adalah mari kita sama-sama terbuka sebagai sama-sama pendosa di hadapan Allah dan sama-sama mendukung satu dengan yang lain. Stop judging karena itu nggak membuat kita bertumbuh. Betul ya. So, gimana Temso? Ada usulan? Komunitas yang tadi sudah disinggung, lalu kemudian keterbukaan, dan
pribadi sendiri itu harus menyadari bahwa ya dia butuh anugerah Allah yang senantiasa memampukan dia untuk berubah. Saya jadi ingat ya kalau sebab ini mengerti kebenaran kan akan dimerdekakan tuh. Tapi kalau komunitasnya, kan ada 2 komunitas nih. Tadi komunitas yang disinggung sama Bro Hasan juga tentang komunitas yang sangat tolak, lalu komunitas yang sangat terima. Nah, kecenderungan kalau mereka ada di komunitas yang tolak gitu kan, mereka kan kayak kamu akan mengerti kebenaran memerdekakan. Tapi kalau komunitas yang hanya nerima, membenarkan apa yang dilakukan, itu kan membelenggu dia kan. Jadi kan kebenaran memerdekakan, pembenaran itu membelenggu malah. Jadi kan dia nggak bisa bebas dari situ karena orang-orang sekitar saya juga mendukung seperti itu. Ya. Kita selalu kemudian dia harus sadar diri sendiri juga bahwa saya bukan Allah, harus firman harus berusaha dengar dan lain sebagainya. Betul sih. Memang menjaga diri balance di tengah tuh paling sulit sih. Iya. Itu yang memang menjadi PR besar untuk gereja, memikirkan komunitas-komunitas Kristen, memikirkan dengan sungguh-sungguh. Kita tuh menerima seutuhnya atau menerima yang afirmasi sama apa tadi? Acceptance. Ya. Itu sulit banget dilakukan, tapi ini menjadi PR ya. Teman-teman, kalau kamu suka dengan konten ini, mari berikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk share. Oke, itu saja teman-teman. Inilah ya, ini pester-pester di kecepatan. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.